kayaknya tiap tahun ada aja tuh kasus oknum pegawai pajak kena OTT KPK. Pak Saud kan udah dari tahun 2015 kalau tidak salah ya. Ini artinya penangkapan kemarin untuk 3 pegawai pajak jadi tersangka, modusnya all in minta fee ke wajib pajak, bukan hal yang baru. Apa sih yang membuat kasus ini terus berulang? Apa yang membuat pegawai pajak bisa begitu berani nakal? Kalau saya lihat sih yang kita nggak mau jujur mengakui bahwa ini kan sebenarnya gunung es benar sebenarnya. Ya kan, yang di permukaan yang kita lihat atau OTT apapun penindakan itu kan kelihatannya cuman berapa lah gitu ya. Jumlahnya juga kalau dihitung berapa gitu. Kalau dibandingkan dengan umpamanya wajib pajak kita ini nyumbang APBN itu berapa persen, berapa besar gitu. Nah, tapi gunung es tadi itu kan OTT itu bisa jadi gunung es juga ya, memang gunung es. Artinya perilaku dari Piskus ini apakah seperti yang diharapkan undang-undang berperilaku transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, kemudian fairness, apa itu dilakukan, kenapa dilakukan terhadap wajib pajak yang lain, terhadap wajib pajak yang lain tidak dilakukan, dan seterusnya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara standar-standar yang harus dipatuhi oleh semua Piskus dan kemudian wajib pajak, itu kan bukan nggak ada yang tertulis gitu. Dan itu tertulis semua yang kalau menurut bahasa hukum itu ya itu boleh dibilang skripnya ada, aturannya ada, dan kemudian strictly nggak ada sebenarnya multi tafsir, dan kemudian tuh yakin. Kalau nggak yakin ya kita ubah. Buktinya memang lebih ada 14 kali mulai dari undang-undang, kemudian peraturan menteri dan seterusnya untuk meyakinkan bahwa yang tertulis itu harus dijalankan tanpa multi tafsir. Tapi lagi-lagi kan itu sering terjadi. Tawar-menawar itu kan tafsir segala macam. Nah, padahal kalau kita mau bicara ekonomi itu nggak ada yang nggak bisa dihitung sebenarnya. Saya tadi di dalam diskusi sebelumnya mengatakan kalau katakanlah orang ini bergerak di ekspor tikar plastik, dari mana dia import bahannya, kemudian dia dikenakan teks di situ, kemudian pertambahan nilai dan seterusnya, kemudian berapa harus dijawab. Oke, ada yang lebih ruwet katakanlah gitu, variabelnya cukup banyak. Nah, itu kan kemudian semua ada teknologi yang bisa kita gunakan. Makanya kalau saya bilang sih khusus untuk Indonesia ini bukan soal teknologi. Kortek ternyata gagal. Ya, ini bukan soal skrip, strict dan keyakinan multi tafsir. Ini soal integritas sebenarnya. Itu persoalan utamanya. Integritas pegawai pajak menurut Anda memang saat ini perlu pembenahan besar-besaran, evaluasi menyeluruh. Nah, pintu masuknya tadi saya di diskusi sebelumnya mengatakan bahwa saya tetap ngotot mikir gitu ya. Kenapa Uni Eropa bisa baik tanpa dengan sistem target dan tax ratio-nya bagus, ya kan? Karena memang sistem target itu yang membuka pintu korupsi sebenarnya. Itu sebenarnya yang membuka peluang-peluang karena pegawai pajak dipaksa untuk kemudian dia maksa ke bawah. Ketika petugas pajak dipaksa, kamu harus nyatakan segini, dan menterinya hari ini juga udah ngomong itu, ya kan? Ya, orang akan bilang ini peraturan di DPR punya taksir. Enggak, DPR-nya juga harus dikasih pelajaran. Mereka juga nggak ngerti pajak mereka. Yang ngertinya pokoknya pembangunan dan seterusnya gitu. Saya dapat APBD sekian, APBN sekian. Bukan itu. Penyebabnya adalah ketika target Anda lakukan, itu petugas menekan ke bawah, kemudian di situ negosiasinya. Itu yang nggak pernah kita dalamin. Itu nggak pernah kita akui sebagai sebuah peluang besar yang memungkinkan bahwa kasus ini akan terus seperti ini. Gitu.